paling luas dan paling otentik, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu saya mengingat sebuah ayat yang berupa pertanyaan. Di dalam Al-Quran itu Allah bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya, apakah sama orang yang punya pengetahuan, punya ilmu, dan yang tidak punya ilmu? Ya. Kalau dilihat dari aspek atau tinjauan balaghah, ini sebenarnya namanya pertanyaan berarti perintah, atau setidaknya pertanyaan yang merupakan penegasan. Karena sebenarnya jawabannya jelas, pasti tidak sama antara orang yang punya ilmu dan yang tak punya ilmu. Ya. Nah, mengawali ceramah ini saya ingin memberikan sebuah cerita yang kira-kira kena dengan perbedaan antara orang yang berilmu dan yang tidak punya ilmu. Ibu-ibu mau dengar cerita? Mau? Bapak-bapak ada ya? Mau? Ya, ceritanya begini. Dua orang laki-laki kembar, namanya Hasan dan Husain. Mohon maaf kalau ada nama yang sama, ini hanya faktor kebetulan belaka. Ya. Nah, Hasan Husain ini adalah dua anak kembar, lahir dari orang tua yang kaya raya. Pokoknya dia punya kebun kelapa sawit 3 gunung. Ya. 3 gunungnya besar-besar. Ya. Kalau nggak percaya bisa ikut saya pergi lihat nanti. Ya. Besar-besar, punya tampak juga luas-luas. Ya. Dia adalah pebisnis besar yang sukses, yang sudah menggunduli banyak gunung untuk batu bara. Jadi kekayaan banyak sekali. Istrinya udah meninggal. Ya, jadi Hasan Husain ini lahir dan ditinggalkan oleh ibunya. Tinggallah dia bersama dengan ayahnya. Tapi ayahnya itu bukan dia adalah tipe laki-laki setia. Jadi tidak pernah dia menikah. Dia membesarkan kedua putranya tersebut. Hanya saja sang putra ini punya perbedaan karakter. Ya. Yang satu itu pencinta ilmu, yang satu hedonis. Prinsip berbeda. Si Hasan mengatakan yang penting di dunia ini adalah harta. Oleh karena itu, buat apa capek-capek? Harta ayah sudah banyak sekali. Kita tinggal nikmati. Ini bukan 7 turunan saja, 14 turunan gak habis. Tapi Husain yang lebih muda mengatakan enggak, yang penting itu adalah ilmu. Sehingga dia sekolah tinggi-tinggi sampai mencapai gelar master bidang manajemen. Ya, ada sarjana magister manajemen di sini ya, mungkin teman sekolahnya. Ya. Nah, tidak lama kemudian, tidak lama setelah wisuda, sang ayah sakit. Lalu dipanggillah putranya berdua menghadap. Wahai putraku dua, Hasan dan Husain, sepertinya kehidupan saya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu setelah saya pergi nanti, saya tinggalkan 3 pesan. Ada 3 pesan yang kalian harus lakukan. Yang pertama, selalulah makan enak. Ya, selalulah makan enak. Yang kedua, jangan pernah mau diterpa sinar matahari. Enak sekali. Yang ketiga, selalulah menjadi pengantin baru. Husain ini berkerut dahinya, apa makna dibalik pesan sang ayah?
Tapi yang namanya Hasan tertawa tersenyum, ini betul-betul ayah meninggalkan pesan surgawi. Begitu dia malam meninggal nanti, insya pokoknya ibu-ibu mau dengar kelanjutan ceritanya. 20 tahun kemudian, setelah 20 tahun kemudian, kira-kira Hasan dan Husain ini seperti apa kehidupannya? Mau tahu? Nanti kita bicara dulu soal Isra Mi'raj. Ya. Oke. Ya, lebih seru ceritanya nanti. Ya, bicara soal Isra Mi'raj, kita selalu pasti kita mengikut ingat semua ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tentu saja terlalu panjang kalau ayat ini kita membahas satu kata ya. Dan saya itu tidak tertarik untuk ikut-ikut berdebat apakah yang berjalan itu atau yang diperjalankan Allah itu jasad atau ruh. Emangnya kalau hanya jasad kenapa? Kalau hanya ruh terus. Tetapi saya mengikuti pendapatnya Ja'far Al-Barazanji di dalam kitabnya mengatakan Tumma usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil haram ilal masjidil haram. Ya, ia diisrakan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Ya. Bahkan menurut saya orang yang mengatakan hanya ruhnya saja itu bertentangan dengan kata subhana itu sendiri pada awal ayat. Karena subhana itu adalah artinya maha suci Allah. Orang yang percaya kesucian Allah berarti